Indonesia membangunnya lebih banyak, Malaysia menghabiskan lebih banyak, dan harap dari Philip cukup jurin untuk membos dari En dua destines these have root out operating yang sing new. Embrace Judith Intibut dari. Indonesia masih jauh di belakang. Itu bukan opini, itu konsensus. Para ekonom menulis tentang itu, para analis mempresentasikannya, para jurnalis menerbitkannya. Tapi konsensus itu dan apa yang memprediksinya. Kalau kamu menonton ini, kamu kemungkinan bukan tipe yang puas dengan versi yang sudah dipoles. Kamu ingin yang aslinya. Kalau konten seperti ini penting buatmu, bertahan sampai akhir adalah satu-satunya sinyal yang saya butuhkan. Assalamualaikum. Tahun 2002 Indonesia emas sestebab main dari krisis finansial seminan dalam infrastruktur kompang camping, kemacetan Pak Ujung. Di saat yang sama, Malaysia baru saja menyelesaikan menara kembar Petronas, gedung tertinggi di dunia saat itu, dan meluncurkan Putrajaya sebagai kota administratif modern yang direncanakan dari nol. Perbandingannya tidak adil, semua orang tahu itu, dan semua orang menerima kesimpulan yang mengikutinya. 22 tahun kemudian, tepatnya Desember 2024, realisasi investasi IKN Nusantara sudah mencapai 58,4 triliun rupiah dengan 8 groundbreaking ceremony yang sudah dilangsungkan. Malaysia, di sisi lain, masih belum beranjak dari kegagalan proyek high-speed rail Kuala Lumpur-Singapura yang dibatalkan pada 2021. Sebuah keputusan yang sampai hari ini masih menjadi perdebatan di dalam negeri mereka. Ada satu pertanyaan yang sengaja saya tahan untuk nanti. Bagaimana Indonesia bisa melakukan semua ini dengan pendapatan per kapita yang hanya sepertiga Malaysia? Jawabannya bukan soal uang. Ini soal sesuatu yang jauh lebih penting dari uang. Dan kalau kamu ingin jawabannya, kamu perlu mendengar semua yang ada di antaranya dulu. Kalau kamu berpikir pembangunan infrastruktur identik dengan anggaran yang besar, kamu tidak salah. Tapi kamu juga belum melihat apa yang terjadi di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Dalam kurun waktu 2015 hingga proyeksi 2025, investasi infrastruktur Indonesia tumbuh dari 57 miliar dolar menjadi 138 miliar dolar per tahun. Itu pertumbuhan 191%. Bukan pertumbuhan ekonomi secara umum. Ini khusus infrastruktur. Dan ini terjadi di negara dengan GDP per kapita 500 dolar dibandingkan Malaysia yang 13.000 dolar. In fact, kamu mungkin menanyakan. Jawabannya ada di metode yang disebut precast segmental. Komponen jembatan diproduksi terlebih dahulu di pabrik, kemudian dibawa ke lokasi dan dirakit seperti puzzle raksasa yang sudah matang. Proses ini memungkinkan biaya konstruksi ditekan 30 hingga 40% lebih rendah dibandingkan metode konvensional yang digunakan di negara-negara maju. Industry Standard Precast Segmental Flyover yang kini berdiri di Jakarta, Surabaya, dan Bandung bukan sekadar solusi kemacetan. Mereka adalah bukti efisiensi yang kini menjadi studi kasus bagi negara-negara berkembang di seluruh dunia. Semaris, Malaysia, Malaysia yang 2 dekade menjadi acuan regional, maupun si metode prefabrikasi terima lagabasan turbo proyek konstruksinya. Jadi precast. Padahal insentif pemerintah untuk metode ini sudah ada sejak awal 1990-an. 40 tahun berlalu. Hasilnya baru 15%. Ini bukan kelemahan teknis. Ini adalah efek dari terlalu lama merasa sudah cukup maju. Kalau jam ke sesuatu selagi ini haftiwa style merosek mempunyai itu dengan data. Bagi kaum video saya kisah yang kamu perlu tahu. Bukan untuk berdebat. In efektif terus lebih cepat diasumsi. Dan ini baru permulaan. Yang terjadi di sektor transportasi railroad bahkan lebih tidak terduga. Simpan satu kali Jakarta Phase 3, satu fase ekspansi aja, bukan jaringan, memiliki nilai proyek 10,6 miliar dolar Amerika. Sivertatugu arti formal. Angka itu sebanding dengan total nilai beberapa megapro di negara tetangga. Dan ini dibangun oleh negara dengan GDP per kapita sepertiga Malaysia. Tapi yang lebih penting dari angkanya adalah caranya. Stasiun bawah tanah MRT Jakarta menggunakan konsep thermal mass, massa beton, dimanfaatkan sebagai penalami kebutuhan energi pendinginan secara signifikan.
Ini bukan teknologi yang diimpor mentah-mentah dari Jepang atau Eropa. Ini saya levet sedes dari kos bista iklim tep di milik di mugya ikin yerdzi dueko tersenol kita ang kekifologikan. Insinyo po fo salal ki Jakarta tangnin saragerit. Merfitatong upawitin menggath. Di sektor LRT, ada sesuatu yang bahkan lebih jarang dibicarakan. Indonesia menerapkan teknologi base isolation dalam struktur jaringan LRT-nya. Sistem ini memungkinkan tiang-tiang penyangga bergerak sefleksibel sehingga energi dari gempa tidak teruskan ke bagian utama struktur. Base isolation. Teknologi ini sebelumnya ceblub di step mahal untuk negara berkembang. Indonesia membuktikan sebaliknya. Caranya, integrasi komponen lokal yang dipilih strategis tayo tanpa mengorbankan fungsi. Hasilnya, negara half-watt rasa tiur your faith tergit for fort di Norway negara skopas Indonesia cuy kam referensi utama. Butor, bukan Korlan, Indonesia. Kaya kita sering neseste headline, itong kubitinin. Kalau kamu sudah sampai sejauh ini dan merasa ini adalah informasi yang seharusnya lebih banyak orang tahu, tekan subscribe. Bukan karena diminta, tapi karena konten seperti ini hanya bisa terus ada kalau ada yang memilih untuk tetap hadir. Masih ada satu lapisan yang belum kita sentuh, dan ini yang paling jarang dibahas. Di sekitar stasiun MRT dan LRT Jakarta, kawasan dikembangkan menjadi pusat aktivitas terintegrasi, hunian, perkantoran, dan fasilitas komersial yang terhubung langsung dengan jalur transportasi publik. Konsep ini dikenal sebagai Transit Oriented Development, atau TOD. Dan dampaknya melampaui mobilitas. Nilai properti di kawasan sekitar stasiun meningkat signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Infrastruktur Gimri Stamford di satu titik tercin, inlain stitan nilai ekonomi berbaro di sana. Eneru through temres tahun permaning Kamsen negara. Tembakan fakta ini. Indonesia masuk dalam daftar negara Asia Pasifik yang menginvestasikan persenjataan terbesar untuk infrastruktur bersama Australia, Jepang, dan Korea Selatan. Malaysia tidak ada dalam daftar. Lihat 10 tahun lagi. Data yang ada di depan kita sekarang bukan sekadar membantah prediksi itu. Data ini membaliknya sepenuhnya. Sekarang kita bisa membahas IKN. Banyak yang skeptis. Dan skeptisisme itu bukan tidak beralasan. Proyek sebesar ini memang layak dipertanyakan dengan serius. Tapi ada jarak besar antara mempertanyakan dan mengabaikan. Kalau kamu masih melihat IKN sebagai proyek di atas kertas, kamu sudah ketinggalan beberapa. IKN Nusantara dirancang dengan 80% transportasi publik yang bergerak tanpa pengemudi, 70% wilayahnya adalah kawasan hutan, dan target emisi karbon net zero sejak hari pertama. Ini bukan brosur pemasaran. Ini spesifikasi teknis yang masuk ke dalam dokumen perencanaan resmi yang dapat akses publik. Dari 472 surat minat yang masuk dari investor, 220 sudah diverifikasi dan diseleksi oleh otoritas IKN. Realisasi investasi mencapai 15,4 triliun rupiah. Investor asing dari China, Rusia, dan negara lainnya sudah mulai proses groundbreaking. Kemajuan konstruksi untuk stasiun 9 paket yang didanai BN sudah mencapai 7% per Desember 2024. Valuasi. Dan bersamaan dengan semua itu, Indonesia tengah merencanakan high-speed rail Jakarta-Surabaya, 720 km. Mempersingkat waktu perjalanan dari lebih dari 10 jam menjadi hanya 4 jam. Konstruksi dijadwalkan dimulai tahun 2026. Sementara Malaysia belum memiliki rencana HCSR domestik yang konkret setara ini setelah proyek KL Singapura resmi dibatalkan. Sekarang ingat pertanyaan saya tahan sejak awal. Bagaimana Indonesia bisa melakukan ini semua dengan pendapatan per kapita sepertiga Malaysia? Jawaban cermin simpel melang di Whisky. Jawabannya tentang cara berpikir ketika uangnya tidak pernah cukup. Ketika kamu tercipta niru, keaksam mencipta helking. Dan inovasi yang lahir dari keterpaksaan itu, precast segmental, thermal mass, base isolation, TOD yang terintegrasi, ternyata lebih relevan untuk dunia nyata dibandingkan solusi mahal yang dirancang negara dengan kantong tak terbatas. Ada 3 hal yang kamu tahu sekarang yang belum diketahui sebagian besar orang di sekitarmu. Pertama, Indonesia bukan lagi negara yang mengejar ketertinggalan.
Indonesia adalah negara yang sedang mendefinisikan ulang apa artinya membangun dengan cerdas. De Moordobo starts its tegens Ryan and Deverkies. Kedua, it's the most Muslim hayal terita enith. Malaysia del Chermin. The house bro this race at first poor bet any sea Rome drew. It's at rail and describe ways benlist and bren exit. N'importe it's hupid. If religion it's berlakiv, it is soon, is rank. So nat came get consting dim rally. In smakin bituing na au, smakin sulit narasilame to the pertainkan. Kar wide grow certain you later to direct ni nimbrek boring line. Takal the steady palmabet. Bukan pujian. Tulis satu fakta dari video ini, itong ngejutkan kamu. Karena tu percakapan terjadi di kolom kanatir kers lebih jujur bertani tooth and dalam anything. Duraling to word down. Without to the ena or dire. Skangare sterigin with Gary Wake to a thing. Foto.